Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Kosinudin ngamuk. Katanya Roy Suryo tidak akan ditahan. Roy Suryo bebas. Sedangkan Roy Suryo meyakini kasus ini tidak akan P21. Tetapi direspon oleh pengacaranya Pak Jokowi. Direspon dengan cerdas. Respon Bung Rifa ini bikin Roy Suryo panas. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Roy CS ini akan bebas atau di penjara? Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur, termasuk terhadap substansi yang hari ini kita perdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama, saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21. Padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Maksudnya? Maksudnya demikian. Perkara ini kan bermula di 15 dan 16 April 2025 saat ada kunjungan ke UGM dan juga ke Solo. Lalu ditindaklanjuti dengan laporan polisi oleh saudara Joko Widodo 30 April 2025. Namun yang menjadi soal adalah ketika saudara Joko Widodo menerima salah satu tersangka pada 8 Januari 2025 di kediamannya, ditindaklanjuti 11 Januari melakukan upaya permohonan restoratif justice, dan clear 13 Januari 2025 terjadi restoratif justice karena ada keridhaan dari saudara Joko Widodo untuk menghentikan perkara, dan SP3 itulah sebenarnya yang secara implisit menghentikan kasus itu. Kenapa? SP3 terhadap siapa? Egy Sujana, DHR, Rismon itu menghentikan kasus itu sendiri. Kalau menurut Kosinudin enak banget kalau ngomong, ya kan? Nah, kita akan lihat juga nih si Roy Suryo bilang apa, ya. Dia yakin kalau kasusnya itu nggak P21, guys. Nih. Kami tetap meyakini bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur, kalau memang jujur ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan, karena baik KUHP lama maupun KUHP baru itu ada batas aturannya. Itu banyak pakar hukum nanti yang bisa menjelaskan soal itu. Oke, terima kasih Mas Roy. Nggak akan P21. Oke, saya mau ke Bang Rifai dulu. Anda dari tadi sudah senyum-senyum saja nih Bang. Apakah Anda sudah dapat informasi ini bahwa sebenarnya akan P21 loh, jangan khawatir. Oke, kalau saya kebetulan sebagai kuasa pelapor tidak pernah mau mendahului, Pak. Jadi pertama yang kami ketahui bahwa petunjuk sudah dipenuhi oleh penyidik. Kami tahu betul karena kami juga membantu pemenuhan, baik menambahkan saksi, memperdalam saksi, menyerahkan bukti-bukti surat sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Dan kami lihat penyidik sudah melengkapi seluruh petunjuk yang memang cukup banyak dan sudah diserahkan. Sehingga dari kondisi ini, karena memang lebih kurang kami juga tahu garis besar dari petunjuk sebenarnya itu diserahkan ke kejaksaan ya? Iya betul. Oke. Jadi sudah diserahkan semua, sehingga kalau dalam pandangan hukum kami, ya seharusnya perkara ini sudah layak karena petunjuk-petunjuknya sudah dipenuhi. Terkecuali jaksa membuat petunjuk baru, sekalipun itu jarang terjadi ya membuat petunjuk baru ya. Tapi kalau dari petunjuk yang sudah ada itu sudah dilengkapi, penyidik sudah bekerja secara maksimal. Memang kemarin agak sempat tersendat karena kembali lagi ada beberapa perkara yang di RG sehingga harus perlu dikeluarkan, perlu disesuaikan berkas-berkasnya. Mudah-mudahan. Sebentar, berarti dengan adanya RJ ini menghambat proses juga ya? Bukan menghambat, tapi paling tidak membutuhkan waktu lebih karena perlu ada adjustment ya. Ya ini konsekuensi karena bagaimanapun Pak Jokowi kan sudah memberikan kesempatan RG, jadi kita mengikuti. Dan kalau yang saya lihat sih di sini penyidik sudah memenuhi petunjuk yang diminta ya, tidak ada satupun petunjuk yang luput. Jadi kalau memang jaksa konsisten dalam prediksi kami seharusnya akan P21. Kapan P21-nya kita tunggu saja, jangan terburu-buru. Kita tunggu pengumuman resmi dari pihak kejaksaan ataupun pihak penyidik.
Nah itu terkait dengan perkara. Mudah-mudahan prediksi saya ini tidak jauh berbeda seperti prediksi saya waktu melihat gugatan CLS di Solo dan gugatan JR di MK ya. Apa prediksinya waktu itu, Bang? Ya waktu itu kan prediksi saya prediksi hukum ya. Jadi bukan tebak-tebak, pandangan hukum. Gugatan CLS itu akan dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Termasuk juga gugatan di MK waktu itu prediksi hukum saya atau pandangan hukum saya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima. Mudah-mudahan pandangan hukum saya terkait P21 kali ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kembali lagi. Apa itu tepat waktu maksudnya? Akan P21 Akan tapi P21 kita tunggu waktunya. Saya tidak mau mendahului ya karena bagaimanapun ini kan pekerjaan dari masing-masing penyidik dan penuntut umum. Kita harus hargai mereka punya kewenangan untuk menilai. Karena setelah P21, jaksa akan mengambil alih perkara ini untuk membawa ke persidangan dan seluruh kepentingan Pak Jokowi akan dipresentasikan oleh pihak jaksa dalam persidangan nanti. Jadi kalau saya tidak mau terburu-buru, kita hormati proses yang berlangsung. Sekalipun prediksi hukum saya ini akan P21, tinggal tunggu waktunya. Demikian. Berarti kalau dari pihak Pak Jokowi ingin segera P21 tidak? Ya tentunya karena kembali lagi. Ini kan perkara juga sudah cukup lama. Tadi saya komentari sedikit, Pak Roy bilang ini perkara good of record. Menurut saya enggak ya. Jadi perlu dibedakan, Pak Roy. Kalau yang kasus Sambo, Jessica itu kejahatan kemanusiaan. Itu di kepolisian sudah ada SOP-nya. Kalau kejahatan kemanusiaan itu memang harus cepat. Ini juga kejahatan kemanusiaan loh, Kedua, itu terkait dengan penahanan. Dalam penahanan memang akhirnya pekerjaannya harus cepat. Sedangkan dalam perkara ini kan tidak ada kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan ya, dan kedua tidak ada penahanan kecuali Pak Roy minta ditahan, akan cepat ini ya. Tapi karena tidak ditahan mungkin sama-sama pengacara tahu lah. Jadi dia punya waktu untuk menyelesaikan ini sesuai dengan ritme perkara. Kita juga harus tahu bahwa Polda juga tidak hanya menangani perkara ini, banyak sekali yang mereka tangani, Mbak. Apalagi unit ini Tapi kan ada tenggat waktunya, Pak Rifai. Kalau menurut Anda itu seperti apa? Soal tenggat waktu sudah berkali-kali saya jelaskan baik di sini, di TV-TV lain. Soal 14 hari pembunuhan petunjuk itu hanya sekedar pasal timeline. Enggak lah. Ya. Dan tidak pernah, boleh tanya semua pengacara, Bang Hosidunyo bisa jelaskan, tidak pernah ada terjadi perkara dihentikan gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari. Ya, kebetulan saya sudah 30 tahun Mbak di profesi ini, belum pernah saya mendengar ada satu perkara di polsek, di polres manapun dihentikan gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari. Kenapa? Karena memang tidak disyaratkan seperti itu dalam pasalnya. Hanya sekedar timeline, sementara ada pasal-pasal lain misalnya yang menyebabkan batal, misalnya kalau dakwaan ya. Identitas tidak lengkap itu pasalnya bilang nggak, itu batal demi hukum. Tapi kalau soal timeline ini tidak memiliki dampak hukum dan dalam praktek pun belum pernah ada. Silakan aja kalau ada. Tapi saya sih selama ini dan mulai tanya seluruh kepolisian Indonesia deh, belum pernah ada perkara dihentikan hanya gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk 14 hari. Itu mungkin yang bisa. Tapi ada yang menarik Mbak Aya. Apa? Kabarnya meskipun nggak ada yang dari sono itu, makanya kita tepar. Benar nggak itu isu itu? Katanya Jokowi marah-marah sampai gebrak meja. Gitu. Katanya dijanjikan oleh penyidik waktu itu 3 bulan 4 bulan Pak, ini sudah setahun gitu katanya. Nah itu benar nggak? Saya mau konfirmasi, benar nggak, Bang? Kok bisa digebrak-gebrak, kok bisa penyidik dipaksa-paksa tuh gimana gitu loh. Itu. Apakah sepertinya tidak begitu karakter Pak Jokowi? Oke, jadi gini, mengenai saya ikuti juga di sosial media, ada katanya teman-teman relawan datang dan katanya ada isu seperti itu. Tapi kembali lagi, ada gebraknya, saya kan, tidak mau komentar itu karena saya tidak hadir. Cuma 3 minggu lalu saya bertemu Pak Jokowi ya, mendiskusikan masalah ini, termasuk juga membahas seandainya ini perkara P21 untuk persiapan sidang. Pak Jokowi tidak menunjukkan ingin cepat-cepat ya, hanya Pak Jokowi bilang kemungkinan kapan sidangnya, berarti saya harus ada waktu ke Jakarta mempersiapkan diri. Ya Pak, nanti biasanya 7 hari sebelum kita dapat informasi. Karena biasanya dalam persidangan itu setelah putusan selak kalau tidak ada eksepsi, maka pertama kali yang didengar adalah korban. Jadi ini sidang kalau bergulir nanti di PN Jakarta Selatan, yang pertama kali diperiksa itu adalah Pak Jokowi sebagai korban. Itu biasanya. Ini sepertinya konsisten ya, bahwa memang Pak Jokowi itu siap untuk hadir di persidangan ya. Oh tentu. Dan bahkan waktu itu kita ingatkan lagi, beliau akan sudah komit di depan publik akan menyerahkan ijazah, menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, termasuk S1 yang sudah dalam penyitaan. Beliau bilang komit akan dibawa gitu ya. Nah jadi kembali lagi kalau soal katanya ada gebrak-gebrak, saya nggak paham juga ya. Sekalipun ini yang perlu saya sampaikan. Memang selama 1 tahun perkara berjalan, ada juga waktu itu lebih kurang di bulan ke-6 ya, kekecewaan dari keluarga Pak Jokowi. Keluarga. Ya, kecewanya kenapa? Karena biasanya tuh kalau sudah kita LP, kita tuh berharap para tersangka ini membawa cool down.
Ini yang terjadi malah makin heboh, makin intens dan makin hot. Hampir tiap hari para CS terus memfitnah, menghina Pak Jokowi di berbagai televisi dan sosial media. Di sini keluarga malah waktu itu sempat kecewa, kok begini gitu ya. Bukannya kita ini udah betul-betul nama baiknya merasa dikoyak, tapi kok dibiarkan terus bisa berlangsung di setiap TV. Saya bilang ya pertama, dari segi hukum, kalau saya bilang pandang hukum, kalau memang keberatan ya bisa saja sih terhadap perbuatan-perbuatan berikutnya dilakukan LP kembali. Sekalipun LP yang pertama pun belum selesai kan gitu ya. LP pertama ini kan 31 objek ya. Jadi kalau boleh hitung nih setahun nih, kalau boleh bilang mungkin udah ratusan kali kalimat-kalimat fitnahan dan hinaan ini terus dilancarkan, dan wajar kalau pihak keluarga kecewa ya. Nah, tapi di sisi lain saya bilang secara hukum, kalau memang mau mempersoalkan bisa buat LP, atau memang perbuatan berulang ini di dalam KUHP bisa menjadi alasan penahanan ya, karena penahanan itu selain merusak barang bukti, melarikan diri, ketiga mengulangi tindak pidana. Soal mengulangi menurut saya kan semua orang tahu ya, masyarakat juga tahu, hampir tiap hari Pak Roy bicara palsu dengan segala macam versinya ya. Buat Pak Roy mungkin itu ketawa dan lucu, tapi buat keluarga korban bagaimanapun juga sakit. Sebagai orang yang betul-betul merasakan dia berkuliah dengan benar, mendapatkan ijazah dengan benar ya, tapi terus dibangun terus narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang soal penahanan ini kewenangan penyidik, jaksa dan hakim. Bukan kewenangan dan kepentingan korban. Itu semua lebih kepada kepentingan penyidikan, bahwa ini memenuhi persyaratan atau alasan, yaitu faktanya. Tapi kembali lagi kita tidak intervensi, kita kembalikan kepada penegak hukum terkait. Jadi kembali lagi fix, kalau dari Pak Jokowi 3 minggu terakhir tidak ada kalimat untuk minta cepat atau segala macam, tapi beliau lebih kepada preparation untuk menghadapi persidangan. Baik, jadi Betul. tetap Nah, setelah video kita lain, silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Gimana pendapat kalian ya guys? Kosinudin mengatakan Roy Suryo itu akan bebas, bahkan ngomong hari ini kalau nggak salah. Kosinudin. Sedangkan Roy Suryo meyakini kalau tidak akan P21 kasus mereka ini. Tetapi ya Bang Rifai dengan sangat santainya merespon semua pernyataan dari Kosinudin dan Roy Suryo dengan santai ya kan. Kalau dipikir enak banget ya, udah sekian lama berjalan kasus ini, bahkan mereka sampai dan saat ini pun masih juga menghina ya kan, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Enak banget kok kalau kasus ini sampai dihentikan ya, alias nggak P21, Roy Suryo bebas, ya percuma aja. Udah sekian lama tidak ada kejelasan hukumnya seperti apa, ya kan guys. Nah, saya Mardika, undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.